Yuk kita gaskan Kak. Fu Bo mengangguk dan tersenyum untuk saat ini, jangan khawatir, tetapi hal-hal di ruangan itu penting, tetapi 3 potong Hong Meng Ling Bao adalah harta spiritual yang harus Anda jalani di masa depan. Tolong Fober. Qin Yu tiba-tiba menyadari sesuatu. Naga terbang, Senzu, menara dewa pengunci 2 pembantu Hong Meng Ling Bao, Anda punya waktu untuk memperbaiki Sandfly capung terbang. Kemudian sempurnakan menara pengunci, dan akhirnya sempurnakan sarung tangan salju, Fober menyarankan. Qin Yu sedikit bingung Fober, Ling Bao yang agresif mengapa akhirnya disempurnakan. Menurut pendapat Qin Yu, yang paling penting adalah mencapai ranah para dewa. Sarung tangan sutra salju ini harus disempurnakan lebih awal. Fu Bo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Anda sudah memiliki senapan residual snow, kekuatan serangan Anda sudah kuat, dan artefak berkualitas tinggi tidak sesulit untuk disempurnakan seperti Hong Meng Ling Bao. Jadi Anda tidak perlu mempertajam sarung tangan salju. Saya setuju dengan hal ini, artefak surgawi memang lebih mudah disempurnakan daripada Hong Meng Ling Bao. Qin Yu mengangguk dan tersenyum. Artefak surgawi hanya membutuhkan ranah jiwa untuk mencapai ranah jiwa emas dan itu dapat disempurnakan dengan sangat mudah. Selain itu, kekuatan artefak berkualitas tinggi juga melaju ke aliran kedua dan ketiga Hong Meng Ling Bao. Tentu saja, yang sama adalah artefak tingkat atas, ada juga yang naik turun. 3 Hong Meng Ling Bao tinggal di sini untuk sementara waktu, dan ketika kamu punya waktu, kamu perlahan-lahan akan memperbaikinya. Ling Bao Hong Meng ini dapat mengerahkan kekuatan terkuatnya selama itu benar-benar menyempurnakan. Fu Bo berseru, ayo, pergi denganku. Sebuah ruangan. Qin Yu mengangguk segera, mengikuti Fu Bo, dan meninggalkan ruangan dengan 3 potong Hong Meng Ling Bao dan memasuki ruangan yang berlawanan. Langkah ke dalamnya. Pemandangan di sekitarnya sangat berubah, dan Qin Yu dengan hati-hati mengamati sekitarnya. Ini adalah langit berbintang yang berkabut dan tanpa batas. Bintang berbintang memancarkan cahaya bintang berkabut di kejauhan, dan Qin Yu berdiri di ruang angkasa. Tidak jauh dari depan Qin Yu, ada ruangan yang tergantung di langit berbintang. Ada sepotong gulungan emas yang melayang di sekitar rumah. Gulungan emas ini memiliki ribuan gulungan. Ribuan gulungan emas melayang di sekitar rumah. Apa yang terjadi di sini? Qin Yu bertanya-tanya untuk melihat Fu Bo. Fu Bo tersenyum dan berkata, Qin Yu, tampaknya ini adalah langit berbintang. Faktanya, ruang di sini tidak besar. Apakah itu adalah arah depan dan belakang, arah kiri dan kanan, atau arah naik dan turun? Hanya ada satu jarak Anda secara fundamental jauh tidak bisa melangkah lebih jauh. Fu Bo, apa maksudmu? Bintang-bintang itu hanya ilusi. Qin Yu tiba-tiba mengerti. Ya, itu ilusi. Fu Bo tersenyum, kekuatan master itu kuat, tapi dia belum mencapai titik untuk memperbaiki ruang, dan paling tidak area kecil sudah ditetapkan. Fu Bo menunjuk ke rumah batu yang tergantung di tengah bagian dalam rumah batu, ada inti dari seluruh kuil yang hilang, gelang api peleburan yang terbuat dari 9 manik-manik api sumber ungu. Menyempurnakan gelang api Qin Yu tidak bisa membantu tetapi gelang api penyulingan ini adalah inti dari kendali kuil yang hilang. Bola api Ziyuan itu sendiri adalah Hong Meng Ling Bao 3 aliran. Master telah membuat 9 bola api sumber ungu menjadi satu, membentuk gelang api pemurnian ini. Dengan gelang api, Anda dapat meningkatkan daya tembak Anda. Gelang refiner, itu sendiri juga dianggap sebagai Hong Meng Ling Bao kelas 2. Namun, untuk Master Refiner, itu sebanding dengan Hong Meng Ling Bao kelas 1. Fu Bo tersenyum pada Qin Yu. Hati Qin Yu tiba-tiba menebaknya. Bagi pemilik kilang, kemampuan untuk mengendalikan api sangat penting, tidak hanya untuk mengendalikan api, tetapi juga tingkat nyala api. Dan, gelang api halus ini terbuat dari 9 bola api sumber berwarna ungu. Itu pasti atribut api Ling Bao, dan sudah terbukti dengan sendirinya membantu penyuling. Qin Yu, yang paling penting bagimu sekarang adalah segera memperbaiki cincin pemadam kebakaran ini. Fu Bo memandang Qin Yu. Qin Yu mengangguk dan menatap ruang yang ditangguhkan. Memperbaiki dan memperbaiki, gelang api ini berarti Anda mengendalikan kuil. Qin Yu segera menginjak kekosongan dan berjalan langsung menuju rumah. Namun, setelah beberapa langkah, mata Qin Yu tidak bisa membantu tetapi beralih ke gulungan emas. Apa gulungan itu? Kata Qin Yu ragu. Fu Bo tersenyum dan menjelaskan gulungan itu adalah gulungan yang merekam latihan, rahasia, atau berbagai jenis pengetahuan, yang setara dengan giok dunia iblis peri Anda. Tetapi volume yang dapat direkam pada gulungan itu lebih dari sekadar giok. Lebih besar. Qin Yu sedikit terkejut. Kapasitas batu giok dapat direkam, Qin Yu jelas. Kapasitas itu dapat dianggap sebagai kejutan besar.
Ini adalah disk penyimpanan yang disebut di dunia teknologi di mana Lei Wei, tuannya berada, dan itu tidak sebanyak 1/1000 batu giok. Gulungan emas ini bahkan lebih besar dari volume batu giok, dan itu adalah item yang digunakan oleh para dewa untuk mencatat informasi. Qin Yu, alasan mengapa aku mengatakan ruangan ini lebih berharga daripada Hongmen Lingbao di kamar yang tepat. Ini terutama karena gulungan ini, kata Forbe. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi terkejut. Pada awalnya, Qin Yu berpikir bahwa karena hubungan gelang api, Fu Bo mengatakan bahwa benda-benda di ruangan ini lebih berharga daripada ruangan lainnya. Saya tidak mengharapkannya karena gulungan ini. Ribuan gulungan, nilainya tidak bisa dijelaskan dengan angka. Di antaranya, bumbu, semua jenis monster aneh, bahaya para dewa. Dan seterusnya, singkatnya, banyak hal telah dijelaskan. Untuk menjadi master pemurnian yang agung, mereka harus sepenuhnya dipelajari. Fober merujuk pada gulungan emas mengambang ini. Qin Yu tampak seperti obor dan melihat gulungan emas ini. Gulungan emas ini adalah catatan dari semua pengetahuan Tuan. Bahasa banyak hal di dunia ini tidak dapat dijelaskan di masa lalu, dan kamu hanya bisa menunggu untuk memahami dirimu nanti. Fu Bo tersenyum. Tapi jalan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Yang paling penting bagimu sekarang adalah menguasai keterampilan yang paling mendasar dan penting dari master pemurnian. Formasi. Metode arai volume apa itu? Tanya Qin Yu. Qin Yu memiliki tekad untuk belajar dan belajar. Volume mana? Fu Bo kagum. Qin Yu tersenyum dan berkata, ya, apa jalan ke Fu Bo? Apakah Anda memberitahu saya bahwa gulungan emas tidak cukup untuk merekam pemahaman para pendahulu mobil pada hukum? Qin Yu berkata dengan lelucon. Tentu saja, Master meninggalkan 900 volume The Road, kamu harus sepenuhnya memahami 900 volume untuk berada di jalan menuju Master pertempuran, ambil langkah pertama. Fu Bo mengangguk. Qin Yu merasakan ledakan tekanan. Fu Bo, Anda tidak harus memberitahu saya, ini 900 volume, setiap volume penuh. Kapasitas penyimpanan Qin Yu sangat jelas. Selama bertahun-tahun, dia belum melihat pesan dari batu giok. Dan gulungan emas yang lebih besar dari ukuran batu giok, berapa banyak gulungan emas yang dapat disimpan, Qin Yu bayangkan mengerikan. Bahkan pengetahuan suci para penguasa para dewa sangat cepat, tetapi jumlah informasi pada gulungan emas masih menakutkan. 900 jilid tidak penuh. Fu Bo berkata sambil tersenyum. Qin Yu tiba-tiba menghela nafas lega. Fu Bo menambahkan, dalam 900 jilid, 899 jilid pertama penuh, volume terakhir hanya membutuhkan setengah dari kapasitas. Qin Yu hidup sebentar. Fu Bo, kamu bilang berapa lama untuk membaca 900 jilid ini? Qin Yu diam-diam bertanya, bahkan sekarang, Qin Yu tidak memiliki konsep akurat tentang volume gulir emas para dewa. Lebih dari volume batu giok, berapa harganya? Fu Bo tersenyum dan berkata, saya tidak tahu banyak, tapi saya kira. Anda juga sudah membaca 900 volume ini, dan Anda tidak bisa tidur. Diperkirakan itu akan memakan waktu setidaknya beberapa ratus tahun. Selama Anda selesai membaca, bahkan jika sudah, teruskan. Pahami langkah pertama di ranah pertama The Road. Kapan sudah ratusan tahun membaca 900 volume ini adalah langkah pertama dalam memahami ranah pertama. Meskipun hati Qin Yu telah menjadi persiapan untuk kesulitan-kesulitan dari master pemurnian, tetapi pemahaman tentang formasi saja itu mengejutkan hatinya. Itu. Kamu tidak mendengar dengan jelas, kataku. Setelah membaca 900 volume, kamu akan mengambil langkah pertama dan memenuhi syarat untuk memasuki ranah pertama The Road. Pada saat ini, kamu tidak dapat memahami ranah pertama. Faubert tersenyum. Qin Yu merasakan ledakan tekanan. Sangat sulit untuk menjadi penguasa pertama dari ranah vertikal dan horizontal. Fu Bo, berapa lama untuk memahami dunia pertama The Road? Tanya Qin Yu. Fu Bo tersenyum dan berkata, jika Anda ingin cepat dan cepat, Anda dapat melakukannya selama puluhan ribu tahun. Ini lambat dan lambat. Belum mencapai tingkat pertama dunia selama miliaran tahun. Ribuan tahun. Qin Yu diam-diam mengangguk, orang bisa melakukannya, mereka bisa melakukan yang lebih baik. Fu Bo menambahkan, Qin Yu, pemahaman tentang jalan bukanlah pemahaman tentang praktik umum. Ini bukan semakin cepat pemahamannya, semakin baik. Sebaliknya. Semakin baik kualifikasi, semakin lama tingkat pertama semakin baik. Pemiliknya menghabiskan lebih dari 1 juta tahun untuk mencapai ranah pertama The Road dan menghabiskan lebih dari 10.000 tahun untuk mencapai ranah kedua The Road. Forbe berkata perlahan. Tapi tuannya kemudian meninggalkan masa lalu dan menyadarinya. Dia mempelajarinya lagi dari awal. Kali ini, dia menyadari bahwa dunia pertama jalan memakan waktu 1 miliar tahun. Hanya butuh 1 jam untuk memahami dunia kedua jalan. Hati Qin Yu kaget, dan matanya tidak terbuka. Mobil ini memiliki ketekunan yang hebat.
Hanya butuh 1 juta tahun dari awal. Ini akan pergi ke ranah pertama Derot dan menghabiskan 10.000 tahun lagi ke ranah kedua. Namun, Che Haoyi kemudian berani meninggalkan semua pemahaman dan belajar dari awal. Sulit untuk belajar selama lebih dari 1 miliar tahun untuk menyempurnakan ranah pertama. Kemudian hanya butuh 1 jam untuk mencapai ranah kedua. Jutaan tahun, ribuan tahun. 1 miliar tahun, 1 jam. Apa yang terjadi Qin Yu merasa bahwa itu berisi misteri besar. Fu Bo tersenyum dan berkata The Moon Wei pada awalnya merupakan ujian dari bakat dan kesabaran. Tuannya memiliki postur surgawi, bakat yang tiada taranya, kemauan yang hebat, kebijaksanaan yang hebat, dan akhirnya menyadari ranah ketiga Derot. Ini juga membuat Tuan menjadi Tuan pertama dari para dewa. Jika ini bukan restorasi kedua, mustahil bagi Master untuk memahami ranah kedua Derot. Fu Bo berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang terjadi mobil dan para pendahulu tidak menyadari ranah pertama di awal mengapa mereka masuk akal Qin Yu merasa agak bingung. Fu Bo menggelengkan kepalanya dan berkata karena dunia pertama dari persepsi setiap orang berbeda. Alam pertama yang berbeda telah menentukan masa depan orang ini di jalan. Qin Yu, apa yang aku katakan sekarang, juga orang yang memberitahuku untuk memberitahu ahli warisnya sebelum Tuan pergi. Alam Anda harus mencapai kondisi yang paling sempurna, benar adalah yang paling sempurna. Cobalah menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Hati Qin Yu pahit. Mobil Hou Yu tidak diragukan lagi sangat berbakat, tetapi untuk kedua kalinya saya masih menggunakan miliar tahun untuk memahami dunia pertama, berapa lama apakah Anda punya cukup waktu? Fu Bo, aku akan memperbaiki gelang api terlebih dahulu. Pemahaman tentang Moon Wei ini masih ke dunia para dewa, waktu di dunia iblis peri tidak cukup. Kata Qin Yu, mereka melangkah ke dalam di rumah. Dalam 108 tahun terakhir, Qin Yu harus merampok Tuhan dan kemudian melambung. Dalam 108 tahun terakhir, Qin Yu masih perlu melakukan banyak hal. Tidak ada waktu untuk memahami Madao, 100 tahun saya bahkan belum melihat 900 volume Derot. Di ruangan yang ditangguhkan ada lampu merah yang hangat. Sumber cahaya merah adalah gelang yang dihubungkan oleh manik-manik merah yang hampir sebening kristal mengapung di tengah rumah. Qin Yu menatap gelang itu. Gelang api. Qin Yu sangat percaya diri, dan pada saat ini Fu Bo datang dan berkata Qin Yu, memperbaiki gelang api agak sulit, terutama mengandalkan api nyata di tubuh Anda, dan ranah jiwa. Setetes darah naik, menurut pemilik asli gelang ini, seharusnya mudah menjatuhkan darah untuk mengenali penghasilan utama. Qin Yu mengangguk. Segera setelah jari-jari mengulurkan, setetes darah melayang keluar dari ujung jari, dan kemudian mendarat di gelang pemadam kebakaran. Suara cincin senjata api tiba-tiba terdengar berbisik dan kabut putih muncul. Itu menjadi. Qin Yu jelas merasakan perasaan koneksi jiwa. Ketika pikiran bergerak, gelang obor langsung diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Yu, dan Qin Yu sendiri duduk di atas lutut pada saat yang hampir bersamaan. Dia sudah mulai memoles pada saat ini. Qin Yu tidak memiliki waktu yang lama untuk terbang, Qin Yu tidak ingin membuang terlalu banyak waktu pada gelang pemurnian ini. Dia ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya. Ini benar-benar kerja keras. Fu Bo melihat bahwa Qin Yu mulai memperbaiki dan mulai tertawa. Dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Dengan alam jiwamu, ditambah dengan master asli yang memperbaiki, gelang api pemurnian ini, cobalah untuk menurunkannya. Persyaratan penghilangan dan bahan kimia. Diperkirakan Anda telah dapat memurnikannya selama ribuan tahun. Selama ribuan tahun. Qin Yu mungkin dirampok di tahun 108. Sayangnya, hati Qin Yu saat ini sedang memperbaiki gelang api peleburan. Dia tidak tahu apa kata Fu Bo, kalau tidak dia akan mati. Tuannya benar-benar kuat. Jika Hong Meng Lingbao, yang dikandung oleh bawaan, ingin memperbaikinya, biasanya membutuhkan waktu ratusan ribu tahun. Beberapa Lingbao Hong Meng yang kuat membutuhkan lebih banyak waktu dan energi. Jika Hong Men Lingbao menolak diperkirakan akan membutuhkan waktu lama untuk pemurnian. Untungnya, gelang refiner adalah pemurnian milik master, yang lebih murah untuk Qin Yu, dan dapat dimurnikan selama ribuan tahun. Seru Fu Bo berseru. Jelas, tampaknya terlalu cepat bagi Fu Bo untuk memperbaiki Hong Meng Lingbao selama ribuan tahun. Kemudian Fu Bo duduk di sebelahnya, mengambil sepoci teh dan perlahan meminumnya, dan Qin Yu duduk berlutut dan memperbaiki gelang peleburan. Waktu berlalu. Tahun demi tahun. Ruang dantian Qin Yu. Gelang api pemurnian ditangguhkan di ruang dantian Qin Yu, dan api hitam terus-menerus diintegrasikan ke dalam gelang api. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Qin Yu terus terintegrasi ke dalam gelang api.
Apa yang terjadi bagaimana gelang api pemurnian ini begitu pemurnian Qin Yu telah mengakui kepada Tuhan, tahu bahwa dia jauh dari gelang api peleburan pemurnian lengkap. Menurut Faber, kecepatan pemurnian gelang api pemurnian terkait dengan ranah jiwa dan api asli di dalam tubuh. Dan setelah darah telah dikenali, Qin Yu juga tahu. Jika Anda ingin mempercepat pemurnian, cincin pemadam kebakaran Anda hanya dapat meningkatkan wilayah jiwa Anda atau meningkatkan api nyata di tubuh Anda. Dengan cara ini, kapan itu akan berakhir Qin Yu gelisah. Bawa gelang senjata ini ke Star Space dan letakkan langsung di sumber api yang sebenarnya di dalam tubuh. Diperkirakan itu akan cepat. Dengan detak jantung, gelang api pemurnian langsung memasuki lubang hitam, dan di sepanjang lorong lubang hitam, datang ke ruang bintang. Ruang bintang hari ini sudah sangat luas, dan kesadaran Qin Yu ada di sekitar. Di pinggiran bintang-bintang, ruang tak terbatas dari alam semesta seperti masa lalu, pasta tebal masih mengalir, dan atmosfer mengalir ke ruang bintang-bintang. Masih ada celah dari ujung asalnya. Qin Yu memperhatikan bola yang gelap, bola itu juga melintas dengan cahaya keemasan. Menurut perkiraan Qin Yu, jika mencapai titik akhir asalnya, seharusnya tidak ada cahaya keemasan. Benar juga. Ruang bintang secara konstan menyerap atmosfer paperi di pinggiran. Masih perlu menyerap lebih banyak waktu untuk itu. Qin Yu menghela nafas, dan kemudian memperhatikan gelang api. Gelang api pemurnian sedang terbang menuju sumber api Dewa Hitam. Tetapi pada saat ini, apa yang terjadi? Qin Yu melihat pemandangan itu dengan takjub. Aku melihat nafas kecil mengambang di gelang api penyulingan. Gelang senjata api tiba-tiba bergetar, dan kemudian rasanya sangat sulit untuk mulai melahap pasta itu. Nafas. Ini adalah sedikit aroma napas inti dari ruang bintangnya sendiri, bola emas gelap yang menelan banyak aroma. Namun, gelang pemadam kebakaran butuh waktu hampir 1 bulan untuk melahap 1/10 aroma. Namun, hanya 1/10 dari melahap, Qin Yu merasa. Tingkat pemurnian gelang alkimia telah meningkat 1/10. Ya Tuhan, Qin Yu terkejut. Pada saat yang sama, ini juga mengejutkan. Jika itu gila, itu akan meningkatkan tingkat pemurnian 1/10 dalam 1 bulan. Selain itu, Qin Yu percaya bahwa itu akan cukup selama 7 bulan untuk memperbaiki gelang api. Itu. Namun, pada hari-hari berikutnya, Qin Yu menemukan bahwa kecepatan peleburan gelang api lebih lambat dan lebih lambat. Pada bulan pertama, saya menelan 1/10 dari bau itu. Butuh 2 bulan untuk melahap 1/10 yang kedua. 1 dekade penuh. 10 tahun kemudian, gelang alkimia akhirnya dimurnikan, dan pada saat ini masih ada bagian kecil dari napas kecil yang tidak tertelan. Dan gelang alkimia tidak bisa lagi menelan napas manis seolah-olah gelang alkimia jenuh. Dan sisa napas kecil bersama dengan miliaran napas manis bertemu menuju titik asli inti ruang bintang. Setiap kali asal hancur dengan kecepatan teror, napas manis. Di ruang yang ditangguhkan dikelilingi oleh ribuan gulungan, Fob duduk di sampingnya, memegang gulungan emas di tangannya, matanya sedikit tertutup. Gulungan di tangannya terus bersinar dengan cahaya keemasan. Qin Yu, yang sedang duduk di atas kasur berlutut, tiba-tiba membuka matanya, dan Fob tampaknya menatap Qin Yu. Qin Yu, kenapa kamu tidak terus memperbaiki gelang api? Fubo bertanya dengan kebingungan. Qin Yu, ini baru belasan tahun yang lalu, masih dini, Lingbao Hongmen ini awalnya disempurnakan ini sangat sulit, Anda bisa berhasil dalam pemurnian selama ribuan tahun. Qin Yu tersenyum dan menatap Fubo Fober, apa yang telah Anda katakan selama ribuan tahun saya bingung. Saya telah berhasil memperbaiki cincin pemadam kebakaran. Lihat sekilas. Kamu bilang, kamu sudah berhasil memperbaiki. Fubo terlihat terkejut. Ya, Qin Yu tersenyum. Apakah kamu tidak percaya? Niat Qin Yu berubah, dan ilusi dari luar mulai berubah. Awalnya pandangan ruang angkasa tentang alam semesta, tetapi berubah saat ini. Jembatan, air yang mengalir, rumah gantung asli di atas rumput. Ribuan gulungan juga berkumpul dan menumpuk dengan rapi di sudut rumah. Fubo melihat adegan ini dan terkejut dan berkata, Qin Yu, kamu. Tidak, Tuan. Fubo dengan hormat berkata, mulai hari ini, kamu adalah penguasa kuil, tetapi juga tuanku. Fubo, tidak perlu, kamu masih memanggilku Qin Yu. Qin Yu tidak peduli. Fubo dengan tegas menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan tua itu memberi saya perintah ketika dia pergi. Begitu ahli waris mengambil kendali atas kuil, itu adalah tuan saya. Saya tidak bisa menolak perintah tuan tua itu. Qin Yu mengerti dalam hatinya. Fubo ini adalah belenggu dari skuad asli, dan Fubo tentu saja tidak berani menentang perintah pangeran.
Tuan juga meminta saya untuk bertanya, Afu, Tuan yang disebut Afu, Fouber, Afu tidak berani. Fubo dengan hormat mengatakan bahwa meskipun Fubo disebut Foubo oleh Qin Yu, hatinya sangat bahagia. Namun, ketika mobil itu juga dikatakan, itu adalah seorang pelayan. Wajah Qin Yu tersenyum. Fouber, aku tuanmu sekarang. Ya, kata Fubo dengan hormat. Apa yang ingin aku panggil kamu? Kamu mau bicara lebih banyak? Qin Yu berkata sambil tersenyum. Apa yang ingin aku panggil kamu? Apa yang kamu panggil kamu? Mulai hari ini, kamu masih seorang penguasa kuil, dan aku masih memanggilmu Fubo. Qin Yu langsung diumumkan. Tuan, Fubo memandang Qin Yu, tetapi hatinya dipenuhi dengan sentuhan emosi. Dia memalukan, meskipun dia memiliki perasaan, memiliki kebijaksanaan, dan bahkan menangis dan tertawa. Dia bisa persis sama dengan manusia, tetapi pada dasarnya, dia tidak bisa mengolah, dan bahkan energi di tubuhnya disediakan oleh God Crystal. Namun, perasaan sebagian rakyatnya secara alami memiliki keinginan untuk diakui. Qin Yu memanggilnya, Fubo, yang membuatnya merasa tak terkatakan di dalam hatinya. Fouber, apa yang kamu katakan bahwa akan memakan waktu ribuan tahun untuk memperbaiki gelang api? Apa yang terjadi? Hati Qin Yu penuh dengan keraguan. Apakah itu bukan keberhasilan pemurnian dalam lebih dari 1 dekade? Sikap Fubo jelas berbeda saat ini. Dengan hormat berkata Tuan tua meninggalkan gelang api peleburan. Karena Tuan tua secara pribadi memurnikan, dan Tuan tua juga mempertimbangkan pewaris masa depan, jadi pemurnian jauh lebih mudah. Untuk menguasai hadiahmu ranah jiwa dan tingkat api sesungguhnya seharusnya membutuhkan ribuan tahun untuk berhasil. Dan jika Tuan berhasil selama lebih dari 1 dekade, aku tidak tahu mengapa. Oh, pikiran Qin Yu secara alami mengingat adegan pemurnian. Setelah darah dikenali, pemurnian segera sekitar 10%. Kemudian, dengan mengandalkan kekuatan jiwa dan api hitam, perlu beberapa tahun untuk memurnikan dan memurnikan. Akhirnya, gelang api dimasukkan ke ruang bintang. Setelah menyerap nafas manis, kecepatan pemurnian meningkat dengan cepat, tercepat di bulan pertama, dan pemurnian pada satu waktu. Kemudian, kecepatan semakin lambat dan semakin mengerikan, semakin sulit untuk menghabiskan 10 tahun. Butuh total 10 tahun untuk berhasil. Guru, saya awalnya memperkirakan kecepatan pemurnian dan pemurnian. Pada awalnya, saya harus memperbaiki 10% dari 10%, dan kemudian menghabiskan 5 tahun atau lebih untuk memurnikan dan memperbaikinya. Kemudian saya akan menghabiskan 10 tahun dan pemurnian. Setelah penyulingan dan proses kimiawi semakin ke selatan, 10% terakhir diperkirakan akan memakan waktu 2 hingga 3.000 tahun untuk menjadi penyulingan dan sukses, kata Fubo dengan hormat. Qin Yu mendengarkan hukum yang dikatakan Fubo. Gelang pemurnian itu menyerap kecepatan, napas kecil, lambat, Pada saat yang sama, kecepatan pemurnian lebih lambat, dan pencapaian terakhir membutuhkan waktu hampir 5 tahun. Kecepatan penyempurnaan masternya cepat. Aku sudah bersama master lama selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah mendengarnya. Kecuali master level Tianzun membantu, Fubo berbisik. Qin Yu sedikit mengangguk. Kecepatan penyulingan dan pemurnian cepat itulah yang membantu Tianzun, tetapi, bau nafas terserap di ruang bintang-bintang. Ini perubahan bintang telah mencapai lubang hitam dan membuka ruang lain. Evolusi metode perubahan bintang telah memasuki jalur evolusi lain. Qin Yu tahu bahwa ruang bintang di ruang kertas yang sangat luas, dan apa ini, ruang kertas? Mengapa inti, titik asli, ruang bintang hari ini hanya menyerap napas manis untuk berevolusi? Sekarang Star Chang'e telah memasuki tengah-tengah asal, tidak jauh dari ujung asal, tetapi apa bidang di belakang dunia ke-9 dari titik asli? Hati Qin Yu sangat jelas. Jika metode perubahan bintang dikembangkan dengan cara ini, dan setiap langkah benar itu harus sangat kuat. Namun, praktik buatan sendiri semacam ini juga akan membuat kesalahan. Begitu salah, itu mungkin membuat Star Chang'e menjadi jalur cabang lain. Mungkin bagus di masa depan, tetapi tidak sebagus jalan yang sebenarnya. Hal semacam ini terlalu banyak untuk dipikirkan, mungkin akan menjadi jelas ketika kilatan cahaya berkedip. Qin Yu berhenti berpikir tentang perubahan bintang. Fouber, 3 Hongmeng Lingbao lainnya untuk disempurnakan, waktu juga sangat mahal. Qin Yu memandang Fubo. Fubo mengangguk. Ya Tuan, 3 potong kecepatan pemurnian Hongmen Lingbao lainnya harus lebih lambat daripada gelang api pemurnian, diperkirakan bahwa pemiliknya harus menghabiskan. Aku tidak tahu berapa lama pemiliknya. Pada saat ini, Fubo tidak berani menegaskan tuan matanya. Dia telah mengumpulkan pengalaman bertahun-tahun dengan Che Haoyi, tetapi itu tidak berlaku untuk Qin Yu.
Qin Yu tersenyum sedikit. Oke, mari kita tinggalkan ini dulu. Ya, Tuan, kata Fubo dengan hormat. Kuil yang hilang ditangguhkan di ruang angkasa, dan Qin Yu dan Fubo berada di luar kuil. Terima. Tangan kanan Qin Yu merentang, lengannya ditutupi dengan gelang api itu memancarkan cahaya merah samar, dan kuil itu dengan cepat berkurang, kemudian berubah menjadi streamer menjadi gelang api. Fober, ayo pergi, kata Qin Yu bahwa dia akan bergegas ke larangan dewa. Tuan, kamu sekarang adalah penguasa kuil, dan masalah sepele yang umum bisa diselesaikan olehku. Fubo berkata dengan hormat, lalu satu tangan menunjuk ke ruang yang tidak jauh dari timur tempat keduanya berada. Saya melihat cincin dengan cahaya warna-warni. Ini Qin Yu bahkan menjadi penguasa kuil, tetapi tidak banyak untuk Fubo. Tuan, ini adalah susunan transmisi. Saya telah tinggal di kuil Tuhan selama beberapa tahun. Jadi saya telah mengatur susunan transmisi di sini. Ada juga tata letak di luar aliran emas yang rusak. Ketika saya siap untuk pergi, saya tidak perlu bepergian terlalu banyak. Ilusi magis ini dilarang, kata Fubo, tersenyum. Qin Yu sedikit mengangguk. Dia terlalu malas untuk bergegas melewati larangan para dewa, dan langsung memasuki barisan transmisi dengan Forbe, dengan kilatan cahaya. Qin Yu dan Fubo keduanya menghilang ke arah transmisi. Qin Yu dan Fubo keduanya bergegas bersama, dan Fubo terbang cepat, tetapi Forbe tidak bisa membuat kekuatan magis seperti teleportasi dan perubahan besar. Karena dia tidak punya jiwa sama sekali. Karena itu, Qin Yu hanya bisa bergerak bersama Fubo bersama. Sepanjang jalan, Qin Yu dan Fubo mengobrol dan tahu rahasia Fubo. Kekuatan Fubo sangat kuat, meskipun tidak bisa diteleportasi, tetapi ratusan ribu mil jauhnya dari kedipan mata, 10 kali lebih cepat dari kecepatan Qin Yu. Karena keuletan tubuh Fober, ia telah mencapai tingkat artefak kelas atas. Bahkan dewa atas tidak sekuat tubuhnya, dan ada banyak larangan dalam tubuhnya untuk mempercepat. Kecepatannya bisa dibayangkan. Pada saat yang sama, Fober adalah aktornya. Setelah bertahun-tahun tindak lanjut, Fubo telah mempelajari 900 volume Madao, The Road. Fubo memejamkan matanya dan memperkirakan bahwa setiap kata sudah jelas. Bahkan dengan beberapa wawasan tentang 900 volume The Road, Forbe sendiri menulis Sentiment of the Road dan menulis lebih dari 10.000 volume. Hanya saja gulungan emas itu ditempatkan di artefak penyimpanan Forbe sendiri. Dan karena Fober tidak memiliki jiwa, Fubo tidak dapat memahami dunia yang mengarah ke Forbes telah menjadi pejuang di jalan menuju tingkat pertama jalan. Ketika Chehouyu membangun kembali formula, ia belajar selama 1 miliar tahun di dunia pertama. Dan Fubo Forbe telah mengikuti mobil selama bertahun-tahun dan telah melakukan penelitian di ranah pertama. Dan untuk waktu yang lama, saya tidak tahu berapa miliar tahun telah berlalu. Hari ini, Qin Yu hanya tahu bahwa Fubo adalah anggota hukum. Tapi kekuatan nyata Fubo dalam formasi, dia masih belum tahu. Tanpa benar-benar mempelajari 900 volume The Road, Qin Yu tidak bisa benar-benar memahami kekuatan Fubo dalam formasi. Oke, terima kasih Kak.